Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kita kali ini kita akan membahas tugas dan wewenang lembaga negara di Indonesia yang mungkin sudah kalian buat dari tugas yang kemarin Ibu berikan. Pembahasan yang pertama kita bahas tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Nah, sebelum era reformasi, MPR merupakan lembaga tertinggi negara, terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, utusan daerah, dan utusan golongan. Nah, setelah era reformasi, MPR menjadi lembaga yang sejajar kedudukannya dengan lembaga-lembaga negara lainnya. Nah, adapun mengenai MPR itu diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 2 dan pasal 3. Untuk pasal 2 itu kaitannya dengan susunan anggota MPR. Susunan anggota MPR itu terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilu dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Nah, sedangkan pasal 3 ayat 1-nya itu berkaitan dengan tugas dan wewenang MPR. Apa saja tugas dan wewenang MPR? Yang pertama adalah mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Jadi yang mempunyai kewenangan untuk mengamandemen undang-undang dasar adalah MPR. Kemudian yang kedua, melantik presiden dan wakil presiden berdasarkan hasil pemilihan umum dalam sidang paripurna MPR. Nah, beda setelah era reformasi, memang MPR tidak lagi memiliki kewenangan memilih presiden, maka tugasnya sekarang hanya melantik presiden dan wakil presiden, karena presiden sekarang dipilih langsung oleh rakyat. Kemudian yang ketiga, memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan presiden atau wakil presiden dalam masa jabatannya setelah presiden dan wakil presiden diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan di dalam sidang paripurna MPR. Kemudian melantik wakil presiden apabila presiden diberhentikan atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya. Jadi kan kalau presiden yang mengundurkan diri atau diberhentikan, maka otomatis wakil presiden akan naik dan dilantik oleh MPR. Kemudian kalau yang berhenti atau diberhentikannya adalah wakil presiden, maka MPR nanti memilih wakil presiden dari 2 calon yang diajukan presiden. Apabila ada itu selama 60 hari. Nah, itu tugas dari MPR adalah memilih wakil dari 2 calon wakil yang diajukan oleh presiden. Kemudian memilih presiden dan wakil presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan. Jadi kalau dua-duanya berhenti belum pada masa jabatannya belum kelar, maka yang melakukan pemilihan adalah MPR. Kalau melakukan pemilu kembali itu butuh waktu yang lama, dan sedangkan yang namanya pemerintahan itu tidak boleh kosong karena sangat berbahaya untuk kelangsungan sebuah negara. Nanti dari 2 paket calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, yang paket calon presiden dan wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan sebelumnya. Jadi kalau misalnya kemarin cuma 2, ya otomatis
calon kemarin itu bisa naik menjadi presiden kalau presiden dan wakil presidennya dua-duanya berhenti atau diberhentikan. Kemudian selanjutnya kita membahas mengenai presiden. Presiden berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini mempunyai, karena kita menggunakan sistem presidensial, maka presiden punya dua kewenangan, sebagai kepala negara juga sebagai kepala pemerintahan. Nah, kewenangan sebagai kepala negara antara lain membuat perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR, kemudian mengangkat duta dan konsul, kemudian menerima duta dari negara lain, memberi gelar, tanda jasa, dan kehormatan kepada warga negara Indonesia atau warga negara asing yang telah berjasa mengharumkan nama baik. Kemudian itu tugasnya sebagai kepala negara. Nah, sedangkan tugasnya sebagai kepala pemerintahan antara lain berhak mengajukan RUU kepada DPR atau membuat undang-undang bersama DPR, menetapkan peraturan pemerintah, kemudian memberi gerasi, rehabilitasi, kemudian memberikan amnesti. Nah, itu adalah tugas pemerintah sebagai kepala pemerintahan. Lanjut ke DPR. DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, jumlah anggota DPR atau DPRD berdasarkan Undang-Undang Pemilu Nomor 10 Tahun 2008 ditetapkan sebagai berikut. Jumlah anggota DPR sebanyak 560 orang. Nah, DPR ini mempunyai fungsi antara lain sebagai yang pertama adalah fungsi legislasi. Artinya DPR berfungsi sebagai lembaga pembuat undang-undang. Tadi pembuat undang-undang adalah DPR beserta presiden. Kemudian fungsi anggaran. Nah, artinya DPR punya fungsi sebagai lembaga yang berhak menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara. Ini dilakukan juga bersama presiden. Kemudian fungsi pengawasan, yaitu lembaga yang melakukan pengawasan terhadap pemerintahan yang menjalankan undang-undang. Jadi biar tidak terjadi kekuasaan oleh presiden. Nah, kita punya wakil rakyat atau DPR yang mempunyai fungsi mengawasi jalannya pemerintahan, kiranya sesuai atau tidak dalam menjalankan pemerintahan, sesuai atau tidak dengan Undang-Undang Dasar. Kemudian selain itu juga DPR mempunyai hak. Yang pertama, hak interpelasi, yaitu meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas bagi kehidupan masyarakat. Jadi ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan, contoh misalnya menaikkan harga BBM, nah itu DPR mempunyai hak untuk menanyakan kenapa dinaikkan. Nah, itu adalah namanya hak interpelasi. Kemudian hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu kebijakan tertentu pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Ketika membuat aturan, nah DPR itu punya hak menyelidiki kira-kira itu aturannya sudah sesuai atau tidak. Yang terakhir adalah hak menyatakan pendapat, yaitu menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah mengenai kejadian luar biasa yang terdapat di dalam negeri, disertai dengan rekomendasi penyelesaian atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket. Itu adalah tugas dari 3 lembaga negara yang ada di Indonesia. Untuk lembaga lainnya akan kita lanjutkan di minggu yang akan datang. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.